Sementara itu, pemirsa, polisi menangguhkan penahanan istri yang menjadi korban KDRT sekaligus tersangka di Depok, Jawa Barat. Ya, kini kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Depok, Jawa Barat yang melibatkan sepasang suami istri yang keduanya kini menjadi tersangka, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan proses hukum berjalan sudah sesuai prosedur. Pasalnya penetapan tersangka kepada keduanya lantaran memang ada unsur saling melukai. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Jadi ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan. Sementara itu kini kasus tersebut diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga akan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur restoratif justice atau jalan damai. Mengingat perkembangan ini sudah menjadi perhatian publik, melihat juga dari aspek pada konteks kapabilitas, kelengkapan piranti baik itu secara struktural, kemampuan personil, maka sedianya kasus ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ya, mengingat di situ ada satuan subnya, satuan kerja subnya itu adalah dari Subdit Renata. Karena ini adalah lex spesialis terkait undang-undang KDRT. Sebelumnya ramai di media sosial tentang kasus KDRT dan penganiayaan yang melibatkan pasangan suami istri yang ditangani oleh Polres Metro Depok. Kasus ini menjadi sorotan karena sang istri bernama Putri Balkis ditetapkan sebagai tersangka dan berujung saling lapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Bapak Novian Syah Siregar, orang tua dari Putri Balkis. Selamat siang, Pak Novian Syah. Ya, mengenai kasus ini apa tanggapan Bapak atas statement polisi yang kemudian melakukan KDRT ini dijadikan tersangka dua-duanya? Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, bagaimana tanggapan Bapak pada akhirnya saat ini keduanya ini dijadikan tersangka, Pak? Kalau keduanya tersangka ini yang saya rasakan ini yang saya bilang juga tidak adilan, karena laporan pertama itu kan dari anak saya melaporkan KDRT ini. 14 hari kemudian baru pihak suami yang melaporkan yang mengalami KDRT yang akhirnya jadi tersangka anak saya. Jadi ketika itu anak Bapak dulu yang melaporkan, baru si suami beberapa hari kemudian baru melapor ya Pak ya? Betul Pak. Ya, sementara itu anak Bapak kemarin ini tidak ditahan tapi tidak pulang. Ini sebenarnya seperti apa Pak? Anak saya ditahan, bukan tidak ditahan. Jadi awal kejadian gini, begitu keluar naik status jadi tersangka, nah, berapa hari kemudian anak saya ada pemanggilan untuk membuat BAP. Nah, panggilan pertama anak saya tidak hadir karena anaknya dari anak saya ini sakit. Nah, jadi kita menginformasikan ke pengacara kita untuk memberitahu bahwa tidak bisa hadir. Nah, kemudian ada pemanggilan kedua, itu di situ kita hadir. Jadi yang hadir itu saya, anak saya, dan pengacara. Oke, Bapak kalau dari informasi yang Bapak dapatkan, ini anak Bapak ditahan ya Pak ya? Ditahan. Nah Bapak, Karena tapi sementara Pak, ini polisi menyebut ini mereka tidak menahan anak Bapak, akan tetapi tidak pulang karena alasan keamanan. Nah ini yang benar yang mana nih Pak? Ya, itu tidak benar. Jadi pemanggilan kedua ini untuk membuat BAP, ya, setelah 1 jam di penyidik, keluar anak saya dari ruang pendidikan, kemudian pengacara meminta kita membuat permohonan untuk penangguhan. Nah, karena udah menandatangani SP apa seperti itu 1x24 jam. Ya. Nah, kita buat surat permohonan untuk penangguhan dengan alasan bahwa di rumah anak saya meninggalkan 3 anak dan
anak saya sedang asam lambungnya naik. Itu alasan dari permohonan. Nah, kalau alasan dari pihak kepolisi Bapak hingga saat ini masih ditahan apa Bapak? Nah, itu yang saya sampai sekarang belum ada jawaban. Yang saya tanyakan juga saya belum tidak mendapat jawaban. Jadi hari Senin itu kemarin yang saya harapkan setelah kita mengajukan permohonan itu ada berapa jam kemudian disetujui ya dari pimpinan unit PPA untuk menangguhkan. Nah, kemudian saya mendapat informasi dari Kanit PPA bahwa besok pagi baru ditandatangani. Nah, kemudian besok pagi itu tidak ada tanda tangan. Memang pengacara saya agak siang datang. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu anak saya dengan saya itu sampai pagi, siang, sore itu tidak ada. Nah, ternyata jam 4 sore memang saya tidak ada di ruang unit penyidik. Hanya ada anak saya dan pengacara. Anak saya disodorkan untuk menandatangani surat penambahan tahanan selama 40 hari. Itu yang terjadi. Artinya Bapak, ini anak Bapak sudah dilepaskan apa masih ditahan sebenarnya? Maaf, bagaimana? Hari ini anak Bapak apa sudah dilepaskan atau masih ditahan, Pak? Oh, sudah. Jadi Rabu malam jam 8.30 Pak Kapolres ya membebaskan anak saya. Oke Bapak, ini kan ada upaya penangguhan penahanan ya Pak kemarin Bapak. Ya. Ini upaya hukum dari keluarga selanjutnya seperti apa Bapak? Upaya hukum selanjutnya ini yang masih dirundingkan pihak keluarga Pak ya. Karena kami masih memikirkan dari anak-anak, ketiga anak dari anak saya. Ya, jadi kita sampingan dulu ini kita masih memikirkan, masih rundingkan. Nah, kita akan diskusi dulu dengan pihak pengacara kita. Baik. Sementara itu Pak, mengenai menantu Bapak ini katanya sedang melakukan perawatan sehingga tidak ditahan begitu. Nah, ini kondisinya memang seperti apa Pak? Itu kondisi berita itu kan dari pihak Polres. Nah, itu tidak tahu persisnya Pak. Kalau status menantu Bapak saat ini sudah jadi tersangka atau belum Bapak? Sudah jadi tersangka lebih dulu pada tanggal 14 April. Tapi tidak ditahan begitu Pak? Info dari PPA sudah ada penahanan 1 kali 24 jam. Nah, lalu info lagi karena ada izin untuk operasi, sehingga tidak ada kelanjutan dari info itu udah sampai sekarang. Iya Bapak, kalau tanggapan Bapak terkait anak Bapak yang dituduh melakukan KDRT ke suami, seperti apa Bapak? Itu hanya alibi dari pihak suami. Apa artinya ini dari pihak keluarga anak Bapak ini? Apakah ini hanya alibi untuk perlindungan seperti itu dari Putri Balkis? Iya, bertahan. Karena pada saat itu posisi anak saya ini ya, itu matanya tuh sudah tidak bisa jelas untuk melihat karena sudah ditaburi bubuk cabai itu. Jadi pada saat dia menahan sakit ya, tarikan rambutnya dari tangannya itu yang sudah ditahan, dia cari sesuatu yang bisa untuk mempertahankan, membela diri, ya itulah yang jadi di alat kelaminnya, ya, sehingga pada saat memang ada riwayat sakit hernia ini kan suaminya, mungkin pada saat diremas itu sakit, ya minta dilepas. Kemudian anak saya juga bilang, saya sudah tidak tahan ya tadi, dilepaslah remasan itu tadi, terus kemudian baru dilepas rambutnya. Masih terjadi di pemukulan pada setelah itu. Gitu. Baik. Jadi tidak ada perkelahian lah istilahnya lah, perlawanan lah. Oke. Jadi ini selanjutnya akan ada upaya hukum begitu Pak, ataukah bisa dimediasi lagi atau seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh keluarga Pak? Iya, kita akan melanjutkan upaya hukum ya. Pertama untuk penanganan ya ketidakimbangan lah yang di Polres itu ya.
Untuk yang masalah mediasi itu yang saya bilang tadi masih dirundingkan. Faktor tadi anak-anak ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Noviansyah Siregar selaku orang tua dari Putri Balkis. Semoga kasus ini benar-benar clear ya Pak ya, dan adil seadilnya untuk keduanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Noviansyah. Sama-sama. Assalamualaikum.